ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار أعاذني وإياكم من النار يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Khatamul Anbiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibn Abdullah. Tidak lupa juga kita bersalawat kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah agar bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mereka adalah orang yang sukses di akhirat dan pasti juga Allah akan membuat mereka sukses di dunia. Faqad fazal muttaqun. Maka Allah mengatakan telah sukses orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara contoh dari ketakwaan yang Rasulullah SAW ajarkan adalah para sahabat Rasulullah SAW. Sebelum datangnya Rasulullah dan para sahabat, Allah sudah mengabarkan di dalam kitab kepada ahlu kitab tentang akan turunnya Nabi. Bahkan diceritakan pula di dalam ahlu kitab bagaimana kesetiaan dan kehebatan sahabat Rasulullah SAW. Maka kalau kita membaca sejarah biografi para sahabat radhiyallahu anhu, kita akan mendapatkan keajaiban-keajaiban orang yang telah menyeburkan dirinya dalam keimanan dan orang yang telah mendahulukan kecintaannya kepada Allah dan Rasulullah SAW. Sebagaimana seorang sahabat yang akan kita ceritakan pada hari ini. Dia adalah Mus'ab bin Umair Al-Abdadi bin Hashim dari Quraisy. Dia adalah seorang sahabat Rasulullah SAW yang hidup 42 tahun sebelum Hijriah. Maka ketika itu dia hidup di sekitar tahun 640-an Masehi. Dari keturunannya dia adalah bangsawan. Maka dia dengan Rasulullah SAW itu sama-sama keturunan Bani Hashim. Bani Hashim di Mekah seorang bangsawan karena keturunan dari Ismail, keturunan dari Ibrahim alaihissalam. Dari sisi fisik, Bani Ismail, Bani Hashim, orang Quraisy berbeda dengan umumnya orang-orang Arab asli. Karena orang-orang Bani Ismail atau Quraisy atau Bani Hashim keturunan Ibrahim asalnya adalah dari orang-orang Syria.
yang menikah dengan bangsa Arab. Begitupun dari fisiknya Mus'ab bin Umair menunjukkan kewibawaan, kehebatan, dan pancaran keimanan dan kegagahan dalam dirinya. Dari sisi harta, Mus'ab bin Umair adalah seorang pemuda di kota Mekah yang penuh dengan kemewahan, difasilitasi dengan kemegahan, diberikan apa yang dia inginkan karena dia memiliki seorang ibu yang kaya raya, seorang ayah yang bangsawan, dan dia adalah salah satu anak yang selalu difasilitasi oleh ibunya segala kemewahan. Bahkan dikatakan dalam riwayat-riwayat, kulitnya jika dipegang oleh orang-orang Arab ketika itu, orang-orang Mekah ketika itu, orang akan tahu bahwasanya ini kulit orang yang tidak pernah mengerjakan sesuatu yang berat. Kelembutan kulitnya. Bahkan dikatakan dalam riwayat juga, dia menggunakan pakaian, bahan pakaian yang lembut bagaikan sutra. Dia menggunakan sendal yang terbuat dari kulit yang didatangkan dari Yaman. Sementara ketika itu orang-orang masih bertelanjangkan kaki dengan pakaian-pakaian yang terbuat dari bahan-bahan yang keras bagaikan kalung goni. Dia sudah menggunakan pakaian yang hebat. Di dalam riwayat juga, ketika di zaman jahiliyahnya dia, ketika dia berjalan, belum sampai fisiknya berjalan, harum aromanya sudah sampai kepada orang yang ingin dihampirinya. Penuh kemewahan, penuh kemegahan, semua kebutuhan hidupnya tercukupi. Ibunya adalah orang yang mencukupi semua kehidupan dia. Suatu hari, setelah Baitul Aqabah Kubro, atau setelah terjadi beberapa perjanjian dan sumpah setia para sahabat, Mus'ab bin Umair, pemuda yang gagah itu, pernah datang ke Baitul Arqam, rumah Arqam. Rumah Arqam ini adalah tempat Rasulullah berdakwah dan bersembunyi dalam berdakwah. Sehingga ketika dia masuk dalam pintu rumah Arqam, para sahabat yang berada di sana memperhatikan dia. Semuanya melihat dalam keadaan tercengang. Seorang anak bangsawan, seorang keturunan Quraisy yang terhormat, seorang yang penuh kemegahan, datang ke majelis Rasulullah SAW di Baitul Arqam. Ketika itu dia masih menyembunyikan imannya. Ketika dia mendengar apa yang dijabarkan Rasulullah tentang tauhid, iman masuk ke dalam hatinya, sehingga dia beriman kepada Rasulullah SAW dengan sembunyi-sembunyi. Orang yang paling dia segani, yang paling dia cintai, yang paling dia tidak mau mematahkan hatinya, dia selalu menjaga hatinya, adalah ibunya. Karena betapa cinta ibunya pun kepada dia, sehingga dia tidak mau mengecewakan ibunya, dia sembunyikan keimanan ini. Tapi ternyata Utsman bin Talhah melihat Mus'ab bin Umair sholat di pojokan dekat Ka'bah. Ketika terlihat ini, Utsman bin Talhah menceritakan dan mengabarkan kepada keluarganya Mus'ab, anakmu telah asobat, anakmu telah terpengaruh Muhammad. Kagetlah ibunya, kecewalah ibunya. Maka ketika itu Mus'ab semenjak itu oleh ibunya dia dipasung. Bukan saja dipasung, bahkan ibunya berusaha memberhentikan semua kemegahan dunia yang pernah dikasih. Sampai di dalam pasungan pun dia dilaparkan dan dihauskan oleh ibunya agar dia meninggalkan agama Muhammad. Sampai dia kurus dalam pasungan untuk meninggalkan agama Muhammad, dia tidak mau meninggalkan agama Muhammad. Ibunya penuh kecewaan. Akhirnya ibunya pun khawatir akan kematian dia. Ibunya sendiri yang berhenti makan. Ibunya sendiri tidak mau duduk. Ibunya sendiri tidak mau berteduh di atas kepanasan. Dia katakan, aku pun tidak akan makan ya Mus'ab, aku pun tidak akan duduk ya Mus'ab, aku tidak akan berteduh dari panas ini sampai kau keluar dari agama Muhammad. Maka Mus'ab ketika itu
tetap dalam pendiriannya, tidak mau meninggalkan agama Nabi Muhammad SAW. Sampai dalam sebuah riwayat dikatakan, ya ummah, ya ibu, kau adalah orang paling kucintai. Tidak ada orang yang paling kujaga perasaannya sebagaimana aku menjaga perasaan. Tapi ibu, ini masalah agama. Kalau seandainya, wahai ibuku, kau tidak makan, lalu kau sakit, lalu kau mati, kemudian kau hidup lagi, lalu kau mati lagi, kemudian kau hidup lagi, kemudian kau mati lagi berulang-ulang, aku tidak akan pernah meninggalkan agama Muhammad SAW. Ketika itu ibunya sadar betapa kokoh dan kerasnya dia di dalam agama Muhammad. Maka ibunya semenjak itu tambah memutus segala fasilitas yang diberikan kepada Mus'ab. Sampai Mus'ab mengabarkan kepada para sahabat, dalam pasungannya, dalam ikatannya, dia mengatakan, wahai para sahabat, jika nanti kalian pergi ke kota Habasyah, Ethiopia, kabarkan kepadaku, dan aku akan pergi bersama kalian ke kota Ethiopia. Disitulah saat pertama kali Mus'ab meninggalkan rumah ibunya, meninggalkan kemegahan rumahnya, meninggalkan fasilitas yang nyaman untuk pergi ke Ethiopia, ke negeri yang di sana tidak ada sanak keluarga, ke negeri yang di sana dia tidak tahu harus berteduh kemana, ke negeri yang di sana dia tidak tahu harus bekerja apa. Bahkan dia bukan orang yang biasa bekerja, dia biasa diberikan fasilitas, tapi dia dengan keyakinan dan imannya, dia berharap dia pergi ke Ethiopia, dia bisa beribadah dengan bebas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa sholat dengan bebas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa menghafal Al-Qur'an dan membaca Quran dengan bebas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dia inginkan, dia bebas dalam beribadah kepada Allah. Sampai dalam sebuah riwayat, sampailah dia di Habasyah, hilang semua yang pernah dia dapatkan. Kulit yang lembut berubah menjadi kulit hitam yang kusam. Bahkan dikatakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, aku tidak pernah melihat orang yang kulitnya berubah sebagaimana berubahnya Mus'ab. Sampai Sa'ad bin Abi Waqqas ketika melihat Mus'ab berikutnya, Sa'ad bin Abi Waqqas menangis. Kulitnya terkupas, terkeringkan bagaikan ular yang merubah kulitnya. Karena kulitnya tidak pernah mengalami sesuatu yang berat. Ketika dia mendengar orang-orang Mekah sudah mulai masuk Islam, padahal isu ini adalah isu yang bohong, dia pergi lagi kembali ke Mekah. Begitu dia kembali ke Mekah, sudah mulai berubah, bersih putih kulitnya sudah menghitam, badannya yang bagus menjadi mengering dan kurus. Yang tadinya kakinya, pakaiannya dibalut dengan barang-barang yang bagus dan nyaman, sekarang dia bertelanjangkan kaki dengan pakaian yang kusam. Dia datang ke Rasulullah. Rasulullah SAW ketika melihat dia, saat itu Rasulullah SAW langsung menangis dan mengeluarkan air mata. Para sahabat bingung, ya Rasulullah, mengapa? Tahukah kau siapa yang datang? Para sahabat semuanya hampir sebagiannya bingung, tidak tahu, tidak mengenal, karena sudah beberapa tahun dia tidak kembali. Begitu kembali dengan penampilan begitu berubah. Kata Rasulullah SAW, dia adalah Mus'ab bin Umair, yang hidupnya tadi penuh dengan kemewahan, tapi sekarang dia penuh dengan keterbatasan. Yang tadinya wajahnya begitu bercahaya, kulitnya begitu lembut, sekarang ternyata tulang wajahnya pun, tulang pipinya pun sudah lebih keluar. Maka ketika itu Rasulullah SAW memerintahkan Mus'ab bin Umair tinggal di rumah paman Rasulullah, Abu Thalib. Tidak lagi dia pergi ke rumah ibunya, walaupun sebenarnya dia dengan Abu Thalib masih ada hubungan kerabat walaupun jauh, karena mereka satu nenek moyang, yaitu Bani Hashim. Dia tinggal di rumah Abu Thalib karena Abu Thalib yang dapat menaungi dia. Disitulah dia mulai banyak membaca Al-Quran dari Rasulullah SAW. Memang dia tidak dapat dunianya, dia tidak dapat fasilitasnya, tapi dia dapatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala membaca Al-Quran. Inilah yang menyebabkan dia tetap kokoh bersama Rasulullah SAW. Sampai akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan dia untuk pergi dahulu ke kota Madinah. Karena dia telah membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan dia punya bacaan-bacaan yang indah dalam Al-Quran. Rasulullah SAW diminta oleh orang Madinah, kirimkan orang yang bisa membacakan kami Al-Quran. Maka dikirimkanlah Mus'ab ke Madinah sebelum Rasulullah pindah ke Madinah. Maka dia dikatakan Safir, delegasi pertama Rasulullah SAW yang masuk kota Madinah. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Kalau orang menjadi sulit karena memang asal hidupnya adalah orang susah, maka kesulitan itu adalah sesuatu yang biasa bagi dia. Tapi orang yang menjadi sulit dan susah, sementara dibesarkan dengan kemewahan dan kemegahan, dan dia tetap bisa di atas agamanya, di atas kesulitan, itulah jiwa yang besar. Orang yang biasa lapar lalu tidak kenyang, itu sesuatu yang biasa. Tapi orang yang biasa kenyang lalu dia mendapatkan lapar dan terus-menerus lapar, itulah perjuangan. Apa yang menyebabkan dia mampu melakukan ini? Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tinggalkan dunianya, dia tinggalkan fasilitasnya, dia tinggalkan kemegahannya hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawah wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ibadallah, ketika dia sudah dipindahkan ke Madinah, ternyata dia yang mengetuk setiap pintu rumah di kota Madinah untuk dibacakan Quran. Dialah influencer pertama Islam yang memasukkan agama Islam ke kota Madinah. Tidak ada satu rumah pasti dia tawarkan untuk dibacakan Quran. Tidak ada satu orang yang ditemukan dia tawarkan, maukah kau dengarkan kubacakan Quran padamu? Ternyata setiap rumah yang dia ketuk, setiap orang yang dia temukan itu takjub kagum dengan Quran. Inilah kabar yang dia kabarkan ke Rasulullah. Ya Rasulullah, Madinah sudah siap menerima. Siapa delegasi pertama? Mus'ab bin Umair. Apakah dia ketika didelegasikan Rasulullah SAW dijanjikan dengan harta? Tidak. Maka terjadilah perang Badar. Perang Badar yang pertama, Mus'ab diberikan Rasulullah SAW panji perang. Bendera perang dia yang pegang. Artinya pasukan akan mengikuti kemanapun Mus'ab pergi. Mus'ab pergi ke depan, pasukan akan ke depan. Mus'ab mundur ke belakang, pasukan akan mundur, tergantung di mana bendera perang itu ada. Padahal dalam perang Badar, musuh mungkin lebih daripada 10 kali lipat dari kaum muslimin. Tapi ternyata di perang Badar Allah menangkan kaum muslimin. Tertangkaplah saudara kandung Mus'ab bin Umair, kakak dia, abang dia, tertangkap sebagai tawanan bagi kaum muslimin karena abangnya orang musyrikin. Begitu tertangkap abangnya oleh sebagian kaum muslimin, lalu abangnya melihat dari jauh Mus'ab bin Umair. Dia panggil, wahai Mus'ab, Mus'ab, ana akhuk, aku abangmu ya Mus'ab. Datang Mus'ab menghampiri abangnya. Dia mengatakan kepada teman-teman, para sahabat yang sedang memegang dan sedang mengikat abangnya Mus'ab. Dia katakan kepada para sahabat, wahai kaum muslimin, dia ini anak orang kaya. Jangan kau lepas sampai ibunya menebus dia. Abangnya kaget. Ya Mus'ab, aku saudara kandung. Kata Mus'ab, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya saudara itu adalah orang beriman. Mereka yang memegang kamu, mereka orang beriman, saudara. Adapun kamu mungkin sedarah denganku, tapi kau bukan saudara. Begitulah kekokohan Mus'ab di dalam keimanan. Kalau memang harus berhadapan dengan orang yang membenci Allah dan Rasulnya, walaupun itu abangnya, dia tetap kokoh bersama Allah dan Rasul. Dia berani meninggalkan dunianya. Hari ini di perang Badar, dia buktikan dia berani memutuskan hubungan kepada orang yang satu darah kalau berhubungan dengan Allah dan Rasulullah SAW. Maka itu Allah mengatakan, la tajidu qauman yu'minu billahi wal yawmil akhir yuaduna man hadallaha wa rasul. Kau tidak akan dapati orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasul. Dia tidak mau berkasih sayang, menunjukkan loyalitas kepada orang yang ingin membunuh Rasulullah SAW. Di perang Uhud, 1 tahun setelahnya, Rasulullah memberikan kepada dia bendera perang berikutnya. Bendera perang di perang Uhud ini pun dipegang oleh Mus'ab bin Umair. Ketika peperangan berjalan, kaum muslimin hampir menguasai peperangan dan menang. Tiba-tiba
ketika itu Khalid bin Walid yang berada di barisan kaum musyrikin langsung melipat dan memasukkan kaum muslimin, sehingga ketika itu kaum muslimin jatuh. Rasulullah SAW terluka, mukanya terluka terkena senjata ketika perang Uhud. Tapi terlukanya wajah Rasulullah disebarkan oleh orang musyrikin. Rasulullah Muhammad mati perang Uhud. Ketika tersebar perang Uhud ini, Rasulullah meninggal. Mus'ab memegang bendera sambil lemas, dia letakkan benderanya. Artinya ditancapkan ke tanah, tapi bendera tetap berkibar. Lemas. Rasulullah meninggal. Rasulullah meninggal. Tapi dia langsung mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma Muhammadun", tidaklah Muhammad itu seperti rasul-rasul sebelum kalian. "Wa in mita aw qutila", apakah kalau Muhammad mati atau Muhammad terbunuh, apakah kalian kembali menjadi kufur? Lalu Mus'ab mengatakan, "Kalau benar Rasulullah meninggal, aku tidak boleh berhenti. Aku akan mati bersama Rasulullah." Maka dia angkat lagi royah itu, dia angkat lagi bendera perang, dan dia maju perang. Dia bawa kaum muslimin untuk terus perang sampai mati. Apakah kalian ridho Rasulullah mati dan kalian tidak mati? Maka dia angkat bendera itu, ternyata ketika diangkat benderanya disabet tangannya, patah tangan kanannya, putus. Hampir jatuh bendera royah, dia ambil dengan tangan kirinya, tetap dia maju dengan tangan kiri, yang tangan kanan terputus. Tangan kirinya pun disabet, akhirnya putus kedua tangannya. Yang ada cuma tinggal sebagian tangannya, dia peluk dengan sebagian tangannya. Tetap dia maju, mengatakan kepada kaum muslimin, "Apakah Rasulullah mati, kalian ingin berhenti dalam peperangan ini? Tidakkah kalian ingin mati bersama Rasulullah SAW?" Padahal ketika itu Rasulullah belum mati. Akhirnya dia ditusuk, ditombak, dan dia mati dalam keadaan memeluk royah bendera perang kaum muslimin. Jatuh matilah Mus'ab bin Umair. Rasulullah SAW sudah naik ke Gunung Uhud. Peperangan sudah mulai tenang. Hampir 70 kaum muslimin meninggal. Paling tidak 40 lebih kaum muslimin meninggal. Di dalamnya ada Mus'ab bin Umair. Setiap yang meninggal, Rasulullah datang kembali lagi melihat setiap jenazah yang meninggal. Ketika Rasulullah melihat jenazah Mus'ab bin Umair, Rasulullah SAW membaca ayat Allah Subhanahu wa taala. Di antara orang beriman ada yang mereka berjanji kepada Allah dan menunaikan janji. Maksudnya Mus'ab bin Umair. Maka Rasulullah SAW ketika itu memerintahkan kuburkan Mus'ab bin Umair. Ketika ingin dikuburkan Mus'ab bin Umair, ini seorang yang asalnya orang yang kaya, penuh gelimang harta, pernah memiliki segalanya dari dunia. Di hari dia meninggal, dia tidak punya kain yang mencukupi untuk menutup tubuhnya. Tidak punya kain yang mencukupi untuk menutupi tubuhnya. Kalau ditarik kain itu menutupi kakinya, akan kepalanya terbuka dan tidak cukup kainnya. Jika ditarik kain itu menutupi kepalanya, akan terlihat kakinya dan tidak tercukupi kain itu. Sampai sebagian para sahabat menangis. Bukan menangis sedih karena dia meninggal, tapi menangis, ya subhanallah, ini adalah orang yang pernah memiliki segalanya dari dunia. Tapi karena dia mencintai Allah dan Rasul, dia tinggalkan segalanya dari dunia untuk mencintai Allah dan Rasul. Akhirnya Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah SAW, kuburkan dia dengan kainnya, tutup kakinya dengan dedaunan-dedaunan yang ada. Dikuburkan dengan kain yang kurang kakinya kelihatan, ditutup dengan dedaunan. Dia meninggal dalam keadaan yang penuh dengan kesederhanaan, tapi dia menjadi syahid, syuhada, pemimpin para pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadallah, yang ingin saya sampaikan sekarang, betapa banyak kaum muslimin hari ini yang menjual agama untuk dunia. Sangat terbalik dengan Mus'ab bin Umair yang meninggalkan dunia untuk agama. Dia rela meninggalkan sholat, dia rela meninggalkan kejujurannya, dia rela meninggalkan ketakwaannya kepada Allah hanya untuk dunia. Ya subhanallah. Lalu dia katakan, aku orang beriman, aku akan berjuang dalam agamaku. Para sahabat, ini salah satu cerita sahabat yang pernah menikmati dunia, tapi dia tinggalkan dunia karena cinta kepada Allah dan Rasul. Inilah bukti kecintaan. Hidup kita pun akan ditanya dan akan diuji mana yang lebih kita cintai, Allah dan Rasul atau dunia. Ketika kita berani meninggalkan perintah Allah dan Rasul untuk mendapatkan dunia, itulah jawabannya, mana yang lebih kita cintai. Tapi ketika kita berani meninggalkan dunia, walaupun mungkin terkadang dunia kita diancam, tapi untuk kejujuran, untuk agama, untuk ibadah, untuk ketakwaan, untuk mendekatkan diri kepada Allah, itulah bukti keimanan kita. Karena hidup ini adalah pembuktian tentang keimanan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan.
Allah akan uji kalian siapa di antara kalian terbaik amalannya. Ya ibadallah, para jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan kita adalah perjuangan keimanan. Perjuangan kita adalah perjuangan ketakwaan. Kita tetap berjuang melawan kemalasan kita, melawan kebakhilan kita, melawan hawa nafsu dan syahwat kita. Untuk apa? Untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bersungguh-sungguh bermujahadah di jalan kami, di atas ketakwaan kepada kami, pasti akan kami berikan jalan-jalan menuju kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita. Semoga Allah rahmati para sahabat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan. Allah memberikan kita anugerah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa tsabbit qulubana ala ta'atik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qimus shalat.